Bismillah, berabad-abad lalu, benua Eropa masih tenggelam dalam kegelapan. Di kota-kota besar seperti Paris atau London, jalanan masih berlumpur dan warganya mayoritas buta huruf, nggak bisa baca dan nggak bisa tulis. Tapi di bagian selatannya ada satu tanah yang bersinar terang. Kita sebut dengan Al-Andalus. Kisahnya dimulai pada tahun 711 Masehi. Seorang pemimpin muda bernama Torik bin Ziyad memimpin pasukannya menyeberangi lautan dari Afrika ke semenanjung Iberia. Konon, setelah pasukannya mendarat, ia memerintahkan pasukannya untuk membakar kapal-kapal mereka. Lalu ia berkata pada pasukannya, "Wahai manusia, kemana kalian akan lari? Laut ada di belakang kalian, musuh ada di depan kalian. Demi Allah, tidak ada pelindung bagi kalian selain keberanian dan kesabaran kalian." Pesannya sangat jelas yang mengisyaratkan bahwa kita tidak punya jalan pulang. Kita harus menang atau syahid. Dari langkah berani itulah Islam mulai menancapkan kakinya di tanah tersebut. Oh ya, sekedar informasi aja teman-teman, mindset muslimin pada saat peperangan itu terbentuk pada dua pilihan ya. Pilihan pertama adalah syahid dan yang kedua adalah menang. Mengapa demikian? Sebab dengan syahid dijadikan prioritas utama, maka tidak ada penghalang atau barrier untuk seseorang takut akan kematian. Justru dia akan berjuang dengan semaksimal mungkin karena pilihannya sama-sama bagus. Hanya dua. Pertama adalah mati syahid sebagai kematian yang mulia sehingga akan all out untuk memperjuangkan Islam. Atau menang yang juga menjadi alasan lain untuk berperang. Puncak kejayaannya berpusat di kota Cordova. Di bawah kepemimpinan dinasti Umayyah, Cordova berubah menjadi pusat peradaban dunia. Salah satu warisan terbesar mereka adalah sistem pendidikan. Di Cordova, pendidikan itu gratis. Gratis! Bukan cuma untuk anak raja atau orang kaya, tapi untuk semua lapisan masyarakat. Anak-anak jalanan pun bisa belajar membaca dan menulis. Perpustakaan Al-Hakam yang kedua bahkan memiliki lebih dari 400.000 buku. Sebuah angka yang tak terbayangkan di Eropa pada masa itu. Kebayang nggak? 400.000 buku. Dan disinilah lahir ilmuwan-ilmuwan besar yang mengubah wajah dunia. Kita sebut ada Abul Qasim Az-Zohrawi, yakni bapak ilmu bedah modern. Alat-alat bedah yang ia ciptakan berabad-abad lalu masih digunakan di ruang operasi rumah sakit hingga hari ini. Ada Abbas Ibn Firnas, manusia pertama yang merancang dan mencoba menerbangkan mesin terbang ratusan tahun sebelum Wright bersaudara. Dan ada Ibn Rushd yang pemikirannya kelak menjadi jembatan yang memicu masa Renaissance di Eropa. Tapi sejarah selalu mengajarkan kita satu hal yang pahit. Runtuhnya sebuah peradaban besar jarang sekali dihancurkan oleh musuh dari luar. Ia hampir selalu hancur dari dalam. Musuh dari balik selimut, londo ireng, pengkhianat, koruptor. Dan bagian ini adalah bagian yang paling menyayat hati dan sangat menyakitkan. Al-Andalus tidak hancur karena kalah perang secara kesatria. Ia hancur karena pengkhianatan dan ego. Ketika kekhalifahan pusat melemah, wilayah ini terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang disebut dengan Mulukut Tawaif. Coba bayangkan rasa sakitnya. Raja-raja muslim itu justru bersekutu dengan kerajaan Kristen untuk menyerang kerajaan muslim lainnya. Mereka rela membayar upeti, mencium tangan raja-raja Kristen, dan menghina martabat sendiri di hadapan musuh hanya demi apa? Mengalahkan saudara seiman mereka. Karenanya persaudaraan mereka hancur. Mereka tega mengajak musuh untuk menghancurkan rumah mereka sendiri. Ketika internal mereka hancur oleh perpecahan, musuh dari luar dengan mudah mengambil alih. Satu persatu kota jatuh. Dan ketika Granada, benteng terakhir Islam, resmi jatuh pada tahun 1492 Masehi, tragedi yang tak kalah menyakitkan terjadi. Boabdil, raja terakhir Granada, menyerahkan kunci kota dan menoleh ke belakang sambil menangis. Ayahnya menegur dengan pedas, "Menangislah seperti wanita atas apa yang tidak bisa kamu pertahankan seperti pria." Efeknya apa? Ribuan naskah ilmu pengetahuan, kitab-kitab warisan Cordoba dan Granada dikumpulkan di lapangan oleh pasukan penakluk lalu dibakar habis-habisan. Ratusan tahun warisan ilmu hangus menjadi abu dalam sekejap.
Peristiwa pembakaran massal ini bagi kalian yang mengikuti kisah One Piece mungkin akan terasa sangat familiar dan menyayat hati. Ingatlah pada tragedi Ohara ketika pemerintah dunia membakar habis Tree of Knowledge hanya karena para scholar di sana berani menggali true story. Cerita asli dunia ini seperti apa? Yang mengancam kekuasaan mereka yakni para elit global dan pemerintah. Di dunia nyata, hal yang sama persis terjadi. Kita mungkin sering mendengar kisah hancurnya Baitul Hikmah di Baghdad, di mana air sungai Tigris menghitam oleh lunturan tinta-tinta ribuan buku. Tapi di tanah Andalusia ini, tragedi yang sama juga terjadi. Para penakluk tidak hanya membakar kertas dan tinta, mereka membakar memori. Mereka membakar identitas dan mereka mencoba menghapuskan kebenaran sejarah dari muka bumi. Mereka takut pada ilmu, mereka takut pada kebenaran. Umat Islam yang tersisa dipaksa untuk murtad, disiksa oleh inkuisisi yang kejam, atau diusir paksa dari tanah yang mereka cintai. Berakhirlah hampir 800 tahun kehadiran Islam di tanah Andalusia. Hari ini, fisik kekhalifahan itu sudah tidak ada. Istana-istana megahnya hanya menjadi situs wisata bagi para turis. Tapi anehnya, seperti yang kita saksikan pada hari ini, nilai kemanusiaan dan keadilan yang dulu ditanamkan oleh peradaban Islam di sana sepertinya tidak pernah benar-benar mati. Mungkin tertidur bersembunyi di balik abu sejarah, menunggu waktu untuk tumbuh kembali. Amin ya rabbal alamin. Lewat sikap pemimpinnya yang tertindas membela yang tertindas, lewat keberanian anak muda yang mengibarkan bendera keadilan, sejarah mungkin mencatat kejatuhan Al-Andalus secara fisik, tapi ruh kemanusiaannya tampak masih hidup dan terus menyala. Alhamdulillah kita sudah masuk ke penghujung video kali ini. Dan gimana teman-teman, sudah mulai paham kan bagaimana asal muasal dari Andalusia dan Cordoba itu bisa ada, dan bagaimana bisa hancurnya dan penyebabnya hancurnya itu apa sih sebenarnya? Simpel aja, karena ada pengkhianatan kecil disebabkan oleh dunia. Makanya kita nggak boleh terlalu kekeh untuk mengejar dunia ya. Pokoknya tetap keep calm, tetap libatkan Allah, tetap semuanya harus berdasarkan dengan Allah. Apapun yang kita lakukan harus dengan kalimat bismillah dan mengingat Allah. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah, dan semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, keberkahan dalam hidup, dan semoga video ini bisa menjadikan referensi buat teman-teman untuk menambah wawasan kita semua dalam SKI, sejarah kebudayaan Islam atau sejarah tentang Islam, sirah nabawi segala macam. Dan ngomongin sirah nabawi, buat teman-teman yang penasaran dengan kisah-kisah para nabi, insya Allah aku akan upload videonya dan aku akan baca-baca dulu bagaimana kisahnya, mungkin dari kisah-kisah para nabi atau mungkin dari sahabat-sahabat nabi yang sangat-sangat memorable dan sangat bisa dijadikan sebagai referensi kita dalam hidup. Oke, terima kasih, mungkin itu aja video yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak, sehat selalu. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.